Hey Mas Bro dan Baksis, baik lagi nih sama aku Frankie Hikpa. Kali ini aku bakal ngerangkum alur cerita film bergenre drama yang berjudul Wild Gears tahun 2016. Menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang berusaha membebaskan pacarnya dari penjara karena kasus narkoba yang dialaminya. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mending kita langsung ke alur ceritanya. Dan jangan lupa sediain kopi dan cemilan kalian juga ya guys, karena aku bakal temani kalian bercerita. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang wanita cantik dan seksi bernama Lea dan temannya Katie yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Di mana saat mereka sedang memindahkan barang dari dalam truk, terlihat tiga preman kambing yang tampak sedang mencoba menggoda mereka. Malamnya, Lea dan teman-temannya mengadakan pesta narkoboy di apartemen barunya. Dan saat mereka kehabisan narkoboy untuk dipakai, Lea yang melihat dari jendela tiga preman yang kita lihat di awal tadi sedang melakukan transaksi narkoboy. Ia pun mencoba turun dan menghampiri mereka untuk meminta sedikit narkoboy yang mereka miliki. Saat ingin memberikan narkoboy kepada Lea, salah satu dari preman tersebut bernama Blue melarang temannya itu untuk tidak memberikannya kepada Lea dan mengatakan kepada Lea untuk tidak meminta hal seperti itu kepada orang asing yang baru dikenalnya. Keesokan harinya, Lea yang bekerja di sebuah perusahaan majalah milik seorang pria bernama Kelly yang kemudian mengajak Lea ke dalam ruangannya untuk melihat lukisan yang baru dibelinya. Di mana di dalam ruangan tersebut terlihat Kelly yang sedang memakai narkoboy lalu menawarkannya kepada Lea hingga akhirnya mereka yang dalam keadaan ngefly pun melakukan adegan yang kita tunggu-tunggu. Singkat cerita, sepulangnya Lea dari tempat kerjanya, ia mampir di Indo April langganannya dan bertemu dengan Blue di tempat tersebut. Blue kemudian mengajak Lea berkenalan layaknya buaya pada umumnya dan terlihat kalau Blue mulai menyukai Lea. What's your name? Leah. I'm Blue. Setelah berkenalan, Lea kemudian mengajak Blue ke apartemennya dan tak berapa lama datanglah dua orang teman Blue bernama Kilo dan Jose yang kemudian ikut masuk ke dalam apartemen melalui jendela. Katie, teman Lea yang awalnya tak menyukai mereka, mulai luluh ketika Kilo mengajaknya berkenalan hingga akhirnya mereka berpesta bersama. Kilo dan Jose kemudian menceritakan kalau mereka memiliki narkoba jika Lea membutuhkannya. Tetapi Blue memperingatkan Lea untuk tidak memakai barang tersebut. Lea yang awalnya tak terlalu memperdulikan omongan Blue akhirnya membuat Blue kesal dan meninggalkan mereka. Lea kemudian menghampiri Blue dan akhirnya Blue menjelaskan jika dia tidak menyukai orang yang memakai narkoboy walaupun dia menjual barang tersebut. Lea yang luluh karena perhatian dari Blue mulai mencium Blue dan akhirnya terjadilah adegan di mana Blue memasukkan belut Amazonnya ke dalam lubang yang konon katanya sangat nikmat bagi banyak orang. Setelah adegan push rank yang mereka lakukan, Blue kemudian memberanikan diri menyatakan cinta kepada Lea dan akhirnya mereka resmi berpacaran. Blue pun kemudian mengajak Lea ke rumahnya dan memperlihatkan narkoba yang akan dijualnya. Lea yang mengetahui Blue menjual narkoba dengan harga sangat murah, kemudian menyarankan Blue untuk berjualan di salah satu klub malam milik temannya. Di mana tempat tersebut dipenuhi orang-orang kaya, yang pastinya Blue bisa menjual barang tersebut dengan harga lebih mahal dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Blue yang awalnya menolak akhirnya menerima tawaran Lea dan mereka pun berangkat ke klub tersebut. Lea kemudian memperkenalkan Blue kepada Kelly dan Kelly menjadi pelanggan pertama Blue yang membeli narkoboy miliknya. Di saat pesta sedang berlangsung, Blue dan teman-temannya tampak senang berjualan di sana. Karena selain bisa menikmati pesta, narkoboy yang mereka jual pun laku keras dan mendapatkan keuntungan yang besar. Keesokan paginya, setelah pesta selesai, Blue yang mendapatkan keuntungan yang besar kemudian berniat berjualan lagi di klub itu dengan jumlah yang lebih besar. Di mana hal tersebut ditolak oleh temannya Kilo dan Jose sehingga terjadi perdebatannya. Akhirnya Blue mengusir kedua temannya tersebut dari dalam mobil. Blue dan Lea kemudian pergi ke rumah seorang bandar narkoboy langganannya yang bernama Lloyd untuk meminta narkoboy dalam jumlah lebih besar. Lea yang menunggu di luar bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenalnya dan mengingatkannya untuk tidak berada di sini.
Blue kemudian muncul dan menyuruh Lea masuk ke dalam rumah untuk membantunya membujuk Lloyd agar mau memberikan narkoboy miliknya. Lloyd akhirnya memberikan narkoboy dalam jumlah besar sesuai permintaan Blue dan kemudian mengancam Blue untuk tidak menipunya. Karena jika hal itu terjadi, Lloyd akan mencari lalu membunuh Blue. Setelah mendapatkan narkoboy tersebut, Blue dan Lea mampir ke sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan tak berselang lama, datanglah seorang pria pelanggan setia Blue memanggilnya dari balik jendela kafe untuk mengajak bertransaksi narkoboy. Blue kemudian menyuruh Lea untuk menunggu di dalam kafe, lalu ia keluar untuk bertransaksi dengan pria tersebut. Sampai akhirnya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang kita lihat sebelumnya. Ternyata pria tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar berpakaian preman menangkap Blue. Lea yang melihat kejadian tersebut langsung panik, ditambah narkoba yang berjumlah besar yang mereka ambil dari Lloyd ada padanya. Singkat cerita, keesokan harinya Lea yang mendatangi Blue di dalam penjara dan menjelaskan kepada Blue kalau narkoba yang mereka ambil dari Lloyd sebelumnya ada padanya. Blue yang mendengar hal itu langsung menyuruh Lea untuk mengembalikan barang tersebut kepada Lloyd agar tidak terjadi masalah. Lea yang ditemani sahabatnya Katie mendatangi tempat Lloyd berniat untuk mengembalikan narkoba yang mereka ambil sebelumnya. Di mana saat ingin mendatangi rumah Lloyd, ia melihat polisi yang berpakaian preman yang sebelumnya pernah menangkap Blue sedang mengawasinya dan akhirnya mereka pergi dan mengurungkan niatnya mengembalikan narkoba tersebut. Lea kemudian menemui seorang pengacara lalu memintanya untuk membantu menangani kasus yang dialami oleh Blue. Dikarenakan jasa dari pengacara tersebut sangat mahal, Lea kemudian menemui Kelly untuk menjual sebagian narkoboy kepadanya dan sebagian lagi dijual di klub malam bersama teman-temannya. Di mana hal itu diketahui oleh penjaga klub hingga terjadi baku hantam yang membuat mereka akhirnya berhenti menolong Lea. Lea kemudian menemui Kelly kembali untuk meminta pinjaman uang dikarenakan uang yang dikumpulkan belum cukup untuk membayar si pengacara tersebut. Kelly yang tidak memiliki uang sebanyak $13.000 yang kalau dirupiahkan sekitar 190 jutaan kemudian menawarkan untuk membantu Lea menjual sisa narkoba yang ada padanya. Singkat cerita, berkat bantuan Kelly pun akhirnya narkoba tersebut terjual habis dengan keuntungan yang besar. Lea pun merayakan hal itu dengan berpesta narkoba hingga akhirnya dia teler karena terlalu banyak mengkonsumsi barang tersebut. Scene kemudian berpindah di apartemen Kelly di mana Lea yang tampak sudah sadar mulai mencari tas yang berisikan uang hasil penjualan narkoba semalam. Ia lalu menanyakan hal tersebut kepada Kelly dan ternyata uang tersebut telah hilang saat dia teler semalam. It was gone when I woke up. It's just money, huh? Lea kemudian menemui si pengacara mengatakan kalau dia tidak mampu membayar jasanya dikarenakan dia sudah tidak memiliki uang sedikit pun. Mendengar ucapan tersebut, si pengacara kemudian mengajak Lea minum di sebuah bar untuk mencari solusi dan akhirnya si pengacara itu pun rela menangani kasus Blue secara gratis tanpa dibayar. Ternyata itu semua tidak benar-benar gratis seperti yang kita bayangkan. Di mana terlihat si pengacara yang berada di apartemen Lea langsung menggenjotnya sebagai gantinya. Setelah kejadian tersebut, Lea yang terlihat sudah tidak bersemangat dan mulai pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran Blue yang masuk ke dalam kamarnya dan hal itu membuat dia bersemangat lagi. Blue yang merasakan besarnya pengorbanan dan kesetiaan Lea untuk membebaskannya, kemudian mengajak Lea untuk menikah dengannya. Di saat mereka sedang berjalan-jalan melepas rindu setelah lama tidak bertemu, tiba-tiba muncullah Lloyd dan langsung menghajar Blue karena ia mempunyai hutang narkoba yang diambil sebelumnya. Lea yang ingin menolong Blue pun menjadi sasaran kemarahan Lloyd hingga akhirnya Blue menghantam kepala Lloyd dengan sebuah botol dan kunci Inggris milik Lloyd sampai ia tewas. 'Cause I know you're gonna do it. 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 '
Blue yang merasa kecewa kepada Lea karena ia telah berbohong kepadanya dengan tidak mengembalikan narkoba kepada Lloyd hingga terjadi insiden tersebut yang akhirnya membuat Blue terancam kembali ke jeruji besi karena telah membunuh Lloyd dan film pun tamat. Sekilas film ini alur ceritanya tidak begitu menarik sih, sampai saya malas ngisi suaranya. Ya, tapi cukup menghibur lah karena ada banyak adegan-adegan hotnya. Pesan dari film ini, jangan pernah berurusan dengan namanya narkoba karena narkoba bisa membuat hidupmu hancur. Tumen betul. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Dan buat kalian yang mau request dibahas film apa, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. See you next time and stay classy.